Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, ini kali yang kedua saya hadir dalam ibadah kita dan saya sungguh sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya tidak bisa membawa istri saya yang saya cintai karena kurang sehat. Tapi saya lihat dalam buletin kita ini banyak yang berdoa sehingga pada saat ini dia hadir bersama dengan kita dan juga dengan anak saya Johanna. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berasal dari Sumatera Utara, bertempat tinggal di kota Medan. Dan kami melayani Tuhan di sana dalam satu organisasi penginjilan, namanya Yayasan Penginjilan dan Penelaran Alkitab Sumatera Utara, yang sifatnya interdenominasi. Jadi waktu saya hari ini dan minggu yang lalu hadir dalam ibadah kita ini, saya merasakan betapa banyak sekali persamaan antara apa yang sedang kami kerjakan di Sumatera Utara dengan visi yang dimiliki oleh gereja kita di sini. Gereja interdenominasi dan menekankan mengenai soal penginjilan. Itu yang kami rindukan akan terjadi di Sumatera Utara waktu kami kembali 53 tahun yang lalu ke Sumatera Utara. Sebenarnya saya tidak suka untuk kembali karena saya berasal dari sana dan saya sangat mengerti karakter orang-orang Sumatera Utara, terutama orang Batak. Ya, saya sangat mengerti karakter itu dan saya mengatakan kepada Tuhan, no, I don't want to go back. Saya tidak mau kembali, tapi Tuhan mengatakan kau harus kembali. Waktu itu ada pilihan, kalau tidak ke Swiss, kami akan menjadi National Director dari World Vision untuk Indonesia dan berkedudukan di Kota Malang. Tapi waktu kami berdoa, Tuhan mengatakan harus kembali ke Sumatera Utara. Dan saya tahu bahwa sesuai dengan firman Tuhan pada Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jadi saya sadar bahwa memang kita orang yang sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan tidak punya hak apa-apa untuk menentukan apa-apa untuk diri kita. Yang menentukan segala sesuatu untuk kita ialah Tuhan. Jadi walaupun saya tidak setuju, tapi istri saya yang diberikan Tuhan karena di dalam Tuhan tidak pernah dia memberikan saran-saran yang lain yang di luar daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi baik sekali bagi saudara-saudara yang belum mempunyai teman hidup, mencari teman hidup yang benar-benar sungguh di dalam Tuhan. Supaya bisa satu jalan dan sepakat di dalam segala sesuatu. Benar saudara-saudara. Itu satu berkat Tuhan yang sangat besar yang saya nikmati sampai pada saat ini. Ya, jadi berumur hampir 80 tahun, jantung hati saya sana, dan saya berumur 82 tahun. Hampir serupa dengan Pak Atsumi, ya. Dan saya bersenang hati bisa ketemu dengan Pak Atsumi. Yang dulu kami sama-sama di Batu Malang, saya mengajar juga di sana dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pelayanan kami berpusat kepada pemberitaan Injil, dalam banyak hal kami merasa bahwa memberitakan Injil itu jauh lebih sulit di tengah-tengah orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, tetapi tidak mengerti akan apa artinya menjadi orang Kristen. Kita tahu bahwa ada 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen mengenai pertobatan itu. Pertama, pertobatan secara karakter. Yang kedua, pertobatan secara mental, pola pikir dan sikap hati. Dan yang ketiga, pertobatan secara teologis. Tahu firman Tuhan dengan benar. Tidak menginterpretasikan firman Tuhan di luar dari apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tuhan. 3 hal ini. Dan bagi orang Sumatera Utara, saudara-saudara, terutama saya berlatar belakang Batak, ya khusus orang Batak karena mayoritas orang Batak adalah orang yang beragama Kristen. Tetapi kami yang dari desa ke desa ke desa ke desa selama 52 tahun saudara-saudara mengalami tantangan, hampir kami belum pernah mengalami tantangan dari orang non-Kristen.
Tapi kami memperoleh tantangan dari gereja, dari orang Kristen. Dan kami tidak diminta Tuhan untuk mendirikan gereja. Kami diminta Tuhan sebagai parachurch membantu pelayanan gereja. Mendampingi gereja, menciptakan warga gereja yang benar-benar sungguh beriman kepada Tuhan dan tahu apa kehendak Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Dan orang-orang Batak terutama saudara-saudara yang sudah mempunyai filsafat kesukuan sebelum kekristenan pun datang ke Sumatera Utara, bahwa orang yang diberkati Tuhan ialah orang yang berharta. Jadi orang yang diberkati Tuhan akan diukur dengan berapa banyak harta yang dimiliki. Ya benar saudara-saudara, sampai sekarang masih begitu. Yang kedua, orang yang punya keturunan banyak. Ya, saya harap bukan itu alasan mengapa saya dan istri saya harus datang ke Jepang, ke Tokyo ini untuk memomong cicit pertama. Ya, cicit pertama yang diberikan Tuhan kepada kami. Tapi memang itu filsafat orang Batak. Dan yang ketiga, orang yang terhormat. Ya, jadi kalau bahasa Batak itu mararta, nasangap, nagabe. 3 hal ini. Dan inilah berkat Tuhan diukur oleh orang Batak. Jadi bagaimanapun salehnya orang Batak, kalau yang kurang saleh itu punya harta yang jauh lebih banyak, berarti dia lebih diberkati oleh Tuhan. Walaupun hartanya itu dari mana asalnya. Saudara-saudara yang mempunyai latar belakang Sumatera Utara, terutama orang Batak yang merantau jauh, misalnya seperti di Tokyo ini, saya harap saudara tidak akan lagi memiliki konsep hidup yang seperti itu, tetapi benar-benar oleh firman Tuhan saudara-saudara. Dan itu yang kami alami. Bekerja melayani Tuhan di Sumatera Utara tanpa sponsor, tanpa gaji, kalau dikatakan gaji, ya, tanpa gaji. Dan kami hanya hidup oleh karena berkat Tuhan. Dan janji Tuhan pada Yohanes 15 ayat 16 akhir itu mengatakan, kalau kamu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu. 53 tahun merupakan parachurch yang pertama yang diakui oleh pemerintah di Sumatera Utara, ialah YPDPA Sumatera Utara. Dan kami sampai sekarang saudara-saudara yang merindukan supaya di setiap desa akan ada satu persekutuan interdenominasi yang injili dan yang mengerti dan mau menaati kehendak Tuhan. Tapi itu masih sangat sulit. Saudara, sampai sekarang baru kami memiliki 10 orang full time yang bekerja full time memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kami tempatkan di kota-kota kabupaten. Tapi masih banyak kabupaten di Sumatera Utara yang belum memiliki full time yang akan membina orang-orang yang sudah kita layani di sana. Karena kalau kami pergi ke desa atau kabupaten, kami membina guru-guru sekolah minggu, membina para penatua dan para pelayan gereja di tempat tersebut, dan bahkan memimpin pendeta-pendeta juga. Ya saudara, saya yang memiliki dua gelar doktor, dan itu dimanfaatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tolong didoakan. Saat ini kami mencari 3 orang yang rela memberikan dirinya melayani Tuhan, meninggalkan segala-galanya untuk bersedia ditempatkan di kota kabupaten yang terpencil di sana. Melayani Tuhan, saudara-saudara, supaya orang yang kita bina di sana itu benar-benar bisa terus mengalami pembinaan dengan adanya seorang hamba Tuhan yang full time di sana. Terutama itu kalau saudara daerah Sumatera Utara mengerti daerah Langkat, di mana banyak orang Karo Jahe namanya. Orang Karo Jahe ialah mereka yang dari orang Batak Karo yang tinggal di daerah Langkat tetapi menjadi orang Islam karena pengaruh dari agama Islam yang ada di daerah Langkat. Kemudian yang akan kita tempatkan juga melayani khusus suku Melayu Deli yang sampai sekarang belum tembus, ya. Belum tembus. Saya yang pergi kepada pemimpin suku Deli di sana mengatakan Deli means Muslim. Deli means Muslim. Nothing else. Tidak ada yang lain. Jadi begitu sulitnya saudara-saudara. Namun begitu pun kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Amin.
yang begitu sulit pun bisa ditembus. Tapi siapakah orang yang dipilih Tuhan dan mau ditempatkan Tuhan di sana? Itu yang belum kami miliki sekarang. Dan satu orang lagi ialah orang di daerah Sidikalang, daerah kopi di sana. Ya, juga banyak orang yang belum sungguh di dalam Tuhan. Saudara, semua pelayanan mahasiswa di Sumatera Utara itu di Kota Medan secara khusus itu kita layani, kita mulai. Sehingga waktu banyak para pemudi mahasiswa yang KKR kita bina, mereka menangis dan mengatakan, mengapa bapak saya dan mama saya tidak menjelaskan ini kepada saya, sehingga sampai saya sudah melewati begitu banyak kesusahan dan moral yang tidak baik dalam masa muda saya ini karena saya tidak tahu ini. Dan gereja saya juga tidak menjelaskan hal ini kepada saya. Baru ini saya tahu. Tapi setelah mereka tahu dan kita bina mereka, sekarang setiap weekend kita kirimkan para mahasiswa itu kembali ke kampungnya. Berbicara kepada keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kalau boleh diundang teman sekampungnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu yang kami kerjakan, saudara-saudara, sampai pada saat ini. Waktu saya berumur 70 tahun, salah seorang kita layani itu sudah meninggal sekarang, tapi tinggal di Jakarta kemudian. Saya meninggal, datang ke Medan, dikatakan, Bang Victor, semua mereka itu mengatakan saya Bang. Ya, sampai saat ini. Bang Victor, apa yang akan kita doakan untuk Abang? Saya katakan, 25 tahun yang pertama dari umur saya hidup di luar Tuhan. Tolong doakan supaya Tuhan memberikan 25 tahun lagi kepada saya untuk bisa melayani Tuhan, tidak stroke, tidak pikun, dan tidak ada halangan apa-apa. Itu umur 70 tahun. Sekarang saya 82 tahun. Jadi tinggal 13 tahun lagi saudara-saudara. Karena saya akan dipanggil Tuhan umur 95 tahun nanti. Kalau itu digenapi oleh Tuhan. Iya. Jadi 13 tahun ini apa yang bisa saya kerjakan lagi untuk Tuhan di Sumatera Utara. Tolong doakan. Dan kalau ada yang di antara saudara terbuka juga membantu di sana. Karena kesulitan kami ialah karena tidak ada partner pelayanan kami kecuali dari orang yang kita layani. Dari situlah kami bisa menyewa tempat ibadah di daerah-daerah dan honor daripada para staf yang 10 itu. Kalau tambah lagi 3 lagi nanti, ya alat musik untuk dipakai di sana. Semua itu kita donor dari Medan. Dari orang-orang yang kita layani yang mau terbuka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya mana tahu ada di antara saudara yang terbeban untuk Sumatera Utara juga, silahkan. Terima kasih Pak Atsumi, thank you. Thanks a lot ya untuk mengizinkan saya juga untuk hula-hula saya, tulang saya di sini. Si Tompul yang mengizinkan saya bisa memberikan kesaksian ini. Sorry kalau terlalu panjang. Amin.